Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Roy of IT. Insya Allah sekarang kita bakal masuk ke lab yang namanya membuat server virtual di AWS, teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Untuk caranya sendiri, kalian yang pertama pasti buka AWS Management Console dulu. Setelah itu searching aja di sini, teman-teman, untuk service EC2. Nah, nanti klik yang ini ya, teman-teman. Karena aku udah masuk di services itu, jadi aku nggak perlu lakukan hal tersebut. Nah, di sini kalian langsung ke menu instance aja, teman-teman. Oke, kalau udah di sini aku udah punya satu server, ada listnya di sini, server atas nama serverku. Tapi tenang aja, aku bakal buat ulang dari awal, teman-teman. Dan nanti kita bakal coba juga untuk pengaplikasian game yang ada di GitHub. Kita apply ke server kita, ke virtual server kita yang ada di AWS. Oke, langsung aja kita ke pembuatan servernya dulu, teman-teman. Caranya klik launch instance. Oke, kalau udah nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Teman-teman, untuk namanya bebas ya. Di sini misalkan aku kasih nama server coba, server untuk coba-coba maksudnya. Nah, kalau udah lanjut, setelahnya kita harus memilih yang namanya template Amazon Machine Image. Nah, di dalam server itu pasti kan punya OS, teman-teman. Nah, OS-nya kita mau pakai template apa nih? Di sini disediakan beberapa template. Mulai dari Amazon Linux, ini Linux pada umumnya, teman-teman. Jadi dia tuh nggak pakai distro-distroan. Jadi asli real Linux. Terus yang kedua ada Mac OS, teman-teman. Terus yang ketiga ada Ubuntu. Ubuntu ini salah satu Linux juga, yang mana dia punya perintahnya sendiri. Jadi base-nya Linux, cuma dikembangin lagi sama orang. Dan berubah namanya jadi Ubuntu karena perintahnya sedikit beda dengan Amazon Linux. Terus ada Windows, Microsoft, ada juga Red Hat, ada juga OpenSUSE. Biasanya ini sebutannya OpenSUSE, cuma di sini tulisannya SUSE aja. Terus ada Debian, teman-teman. Ini 1, 2, 3, ini Linux, Ubuntu juga Linux, ini juga Linux. Hanya saja mereka berbeda distronya. Oke, sekarang kita bakal prakteknya menggunakan Ubuntu dulu, teman-teman. Karena perintah yang paling gampang itu menggunakan Ubuntu, dan yang sangat familiar di antara kita biasanya itu Ubuntu untuk perintah-perintah server biasanya. Ya, nanti tergantung teman-teman aja sih. Teman-teman menguasai perintahnya, menguasai komen Red Hat kah? Kalau menguasai komen Red Hat ya udah, servernya boleh pakai Red Hat. Balik lagi tergantung kebutuhan perusahaan. Oke, lanjut. Di sini aku pakai Ubuntu. Terus untuk template AMI-nya, di sini kan ada beberapa pilihan lagi nih. Nah, ini apa bedanya? Bedanya ada berupa di ininya, teman-teman, kayak ada yang Ubuntu Pro. Ubuntu Pro di sini maksudnya dia adalah bentuk kayak desktop gitu, Ubuntu desktop. Terus kalau Ubuntu server ya berarti ini Ubuntu yang berupa hanya CLI. Nah, kita sekarang bakal cobanya yang CLI ini. Karena yang free tier, yang gratisan itu cuman yang 2 teratas. Nah, daripada kita pakai yang 22.04 yang versi terbaru, kita pakai versi yang terlama dulu, teman-teman, yang 20.04. Karena server ini udah stabil, atau Ubuntu ini tuh udah kayak nggak ada bug-bugnya lagi. Jadi lebih enak pakai yang 20.04 LTS dulu. Oke, kita pilih 20.04 LTS. Nah, terus ke bawah lagi ada arsitektur. Arsitektur ini perkara kayak kita install aplikasi, teman-teman. Kayak misalkan aplikasi ini 64 bit kah atau 32 bit. Nah, kayak gitu aja, teman-teman. Kalau misalkan kita pengen bisa install aplikasi yang 32 bit dan 64 bit, ya udah arsitektur kita pilihnya yang 64 bit x86. Nah, nanti teman-teman bisa explore ya yang 60 kali 86 sama bedanya sama yang ARM ini. Apa sih bedanya? Nanti bisa explore masing-masing. Selanjutnya ada instant type. Nah, sekarang berhubungan sama kayak resource-nya.
si server kita. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Instance type tuh kayak kamu mau spesifikasinya kayak apa gitu server kita. Nah, di sini ada beberapa pilihan, mulai dari seri T sampai ke seri, sebentar, kita langsung drop down ke bawah aja sampai seri Z di sini. Tadi seri T 2 mikro itu hanya satu CPU dan 1 GB memori. Yang paling tinggi itu ada namanya Z1D metal. Di sini menggunakan 48 CPU dan juga 348 GB memori. Jadi semuanya itu pokoknya intinya semakin ke bawah semakin mahal, semakin bawah itu semakin gahar speknya. Jadi di sini karena akunnya masih gratisan, ya udah kita pilihnya yang free tier aja teman-teman. Free tier ada T2 mikro aja. Nah, kita pilih T2 mikro. Selanjutnya kita bakal disuruh bikin yang namanya key pair teman-teman. Key pair ini kayak kunci untuk masuk ke server kita. Jadi server kita tuh ibaratnya punya punya rak, dan rak itu ada kuncinya. Kalau kita nggak punya kuncinya, otomatis kita nggak bisa akses si server tersebut. Nah, anggapannya seperti itu. Key pair tuh kayak ibaratnya kunci rak biasanya. Nah, di sini kita harus buat dulu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya udah pernah bikin server, terus udah punya key pair sendiri, itu kita nggak perlu buat baru juga bisa kok. Cuma ini anggapannya aku belum pernah buat server sama sekali di AWS. Jadi ya udah, kita harus buat key pair dulu. Di sini key pairnya kita ini aja. Misalkan server coba. Oke, server coba nih key pairnya. Key pair type-nya di sini encryption algorithm ya. Encryption algorithm di sini ada dua tipe, ada RSA dan ada ED25519. Jadi untuk yang disarankan kita menggunakan algoritma RSA teman-teman, karena emang faktanya lebih lebih aman menggunakan yang RSA. Selanjutnya ada private key file format, ada .pem, ada .ppk. Bedanya apa mas? Bedanya kalau .pem itu kayak gini loh, kita bisa buka kunci dengan vendor atau dengan merek rak apapun. Misalkan ada rak mereknya Deus, terus ada rak mereknya Royal, terus ada rak mereknya misalkan Samsung. Nah, kalau kita menggunakan .pem, kunci itu, satu kunci ini bisa ngebuka 3 rak gitu loh. Vendor Deus, Samsung, sama Royal. Jadi ibaratnya kunci satu bisa buat banyak merek lah. Nah, kalau misalkan di penerapannya di server kita, ya berarti .pem ini adalah kunci untuk masuk ke server kita, bisa lewat apapun. Maksudnya bisa lewat aplikasi apapun. Contohnya bisa lewat Putih, bisa lewat Mobile Extreme, bisa juga nanti pakai Secure SRT. Jadi tergantung teman-teman pengen pakai aplikasi OpenSSH yang mana nih, bebas mana aja. Nah, terus kalau yang .ppk, ini adalah kunci khusus aplikasi Putih teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau SSH server kita, ya udah, buka kuncinya itu harus di Putih, harus di aplikasi Putih. Kalau misalkan yang .pem itu bisa universal, kalau yang .ppk hanya untuk aplikasi Putih. Nah, di sini aku pilihnya yang .pem aja teman-teman, karena bisa buat aplikasi OpenSSH. Jadi semua aplikasi yang bisa nge-SSH itu bisa akses server kita. Jadi kuncinya itu bisa dipasang di aplikasi tersebut. Nah, ini langsung aja kita create key pair teman-teman. Nah, nanti dia bakal langsung ke download seperti ini. Nah, ini kita save aja, kita download, kita taruh di PC kita atau di laptop kita. Selanjutnya ada network setting. Di sini kita bisa klik edit teman-teman. Nah, di sini ada kolom VPC, subnet, auto assign, public IP. Untuk VPC dan subnet kita pakai default dulu aja teman-teman. Nah,
Untuk pembahasan nanti insya Allah bakal ada. Terus auto assign public IP. Auto assign public IP itu kayak kira-kira kita mau dikasih IP public nggak sama si AWS gitu. Kalau nanti pas kebuat servernya kita nggak mau dikasih IP public oleh AWS, kita punya IP public sendiri nih. Ya udah, ini kita tinggal disablein aja teman-teman. Nah untuk sekarang karena aku nggak punya IP public, jadi ini kita enablein aja teman-teman. Nah kalau udah, selanjutnya ke bagian bawah itu ada firewall security group. Nah ini adalah firewall paling dasar yang ada di AWS. Ya biasanya untuk instance. Nah di sini ada create security group dan juga ada select existing security group. Kalau create security group berarti kita buat baru security groupnya. Kalau select existing security group ya berarti kita pilih security group yang udah ada sebelumnya. Security group itu apa mas? Security group itu kayak semacam rules untuk keluar masuknya server. Kalau misalkan traffic keluar, otomatis kan kayak server kita pengen download misalkan pengen download Chrome di server kita, otomatis kan gitu kayak traffic keluar gitu kan. Nah kira-kira boleh nggak nih dia ngakses HTTPS, boleh nggak nih dia akses HTTP. Nah kalau misalkan nggak boleh, nanti pas kita masuk ke server kita pengen install Chrome, nggak bisa nih misalkan buka HTTPS, ya udah otomatis kita nggak bakal bisa download si Chrome-nya ini. Terus ada inbound traffic. Inbound traffic itu kayak traffic yang dari luar pengen masuk ke ke server kita. Ya contohnya misalkan aku pengen ngirim sesuatu ke serverku yang ada di AWS. Kalau serverku yang ada di AWS ini nggak mengizinkan untuk saling sharing, ya udah berarti nggak bisa. Nah intinya semua security group atau rules yang ada di security group itu semuanya bakal ke deny defaultnya, kecuali SSH ya. Semuanya bakal ke deny untuk yang inbound. Tapi kalau yang outbound yang keluar itu semuanya defaultnya adalah allow. Kalau yang inbound itu deny, kalau yang outbound itu allow. Jadi kita diperbolehkan defaultnya itu. Tapi kalau yang untuk masuk ke server itu semuanya deny. Nah, contoh di sini SSH ini adalah inbound rules ya, inbound trafficnya. Yang diperbolehkan itu defaultnya yang pertama adalah SSH. Ya kalau misalnya SSH nggak dibuka, otomatis kita nggak bakal bisa akses server kita. Nah terus di sini kita mau tambahin, misalkan nanti kita mau pasang service HTTP. Ya udah tinggal ditambahin aja teman-teman, add security group rule. Nah di sini tipenya apa? Tipenya cari HTTP. Nah, cari HTTP. Nah, dia bakal udah tahu nih AWS portnya itu 80, protokolnya itu TCP. Nah, search type-nya sendiri di sini bisa custom, bisa anywhere, bisa juga my IP. Kalau custom ini lebih ke arah prefix ya, teman-teman. Kita custom prefix, misalkan kita punya IP public sekian. Nah, itu dimasukinnya sebagai source type-nya custom aja, karena di sini kalau misalkan custom bisa masukin kayak prefix. Nah terus kalau misalkan hanya satu IP yang boleh ngakses server, ya kita menggunakan IP. Di sini kita lihat di sini /32. Jadi hanya IP tersebut saja yang bisa ngakses ke server kita. Terus ada anywhere. Di sini anywhere itu adalah kayak IP berapapun bebas bisa ngakses ke server kita. Nah di sini kita prakteknya pakai yang anywhere dulu teman-teman, dua-duanya ya anywhere. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ada sebuah service yang mana portnya itu nggak ada di sini nih, misalkan kita pengen pasang kayak monitoring server, misalkan net data itu misalkan di sini nggak ada nih port range-nya, ya udah nanti tinggal di custom aja. Caranya gimana? Custom TCP. Terus misalkan nanti ada service UDP ya, bisa custom UDP juga ya. Di sini misalkan custom TCP. Terus portnya net data misalkan itu 10.000. Ya udah, di sini tinggal masukin sesuai yang kalian inginkan. Terus source type-nya balik lagi tadi, yang boleh ngakses tuh siapa. Kalau misalkan boleh semuanya ya pilih anywhere aja.
Oke, itu tadi kalau misalkan ada service yang uh, portnya itu nggak ada di tipe sini. Oke, kalau udah ini kita selesai di security group, langsung ke bawahnya ada configure terminal, teman-teman. Configure terminal di sini terkait tentang penyimpanan yang ada di server kita. Kira-kira kita mau langganan berapa gigabyte nih? Kita mau pakai volume menggunakan tipe apa? Ada di sini ada general purpose SSD, GP3, GP2. Nah, ini kemarin udah kita bahas. Nah, terus kalau yang ini terkait tentang berapa besarnya. Di sini karena aku free tier eligible hanya muat 30 GB, ini aku nggak usah ganti, jadi aku tetap 8 GB aja. Jadi nanti laptop kita tuh punya storage dengan besar 8 GB. Ya ini cukup kecil ya kalau untuk skala-skala perusahaan. Jadi nanti teman-teman kalau udah punya perusahaan ya ininya harus disesuaikan gitu loh. Jangan pakai defaultnya. Setelah itu bagian bawah advanced data ini bisa diklik, teman-teman. Ada beberapa settingan yang ini ya, yang bisa kita setting, mulai dari instance auto recovery. Jadi instance tuh kayak auto backup. Terus ada shutdown behavior. Kira-kira kalau kita nge-stop itu, kita nge-shutdown itu maksudnya nge-stop kah atau nge-shutdown tuh kayak ngehapus. Nah, di sini bisa kita setting. Nah, kalau misalkan kita shutdown behavior, kebiasaan shutdownnya itu untuk menghapus sebuah instance, kita pilihnya terminate. Tapi kalau misalkan shutdown behavior kita itu stop, ya berarti instance misalkan kita klik shutdown nanti dia bakal stop, tapi nggak kehapus gitu loh. Nah, ini hibernate behavior, ini bisa kita enable, bisa juga enggak. Ini tuh kayak nge-sleep gitu loh, teman-teman. Terus ada termination protection. Nah, ini adalah kayak proteksi, misalkan tiba-tiba kita salah pencet nih, server kita diklik, terus tiba-tiba kita pengen nge-stop, malah kepencetnya termination. Nah, kalau misalkan kita nggak setting apa-apa, nanti dia bakal langsung ke termination otomatis. Tapi kalau misalkan kita enable, teman-teman, misalkan kita enable nih, ya udah, berarti nanti ketika kita salah pencet terminate, klik terminate instance misalkan, nah nanti itu bakal muncul pemberitahuan, apakah kamu yakin gitu loh, kamu bakal terminate isi itu instance ini. Nah, ini juga ada stop protection, jadi kayak apakah kamu bakal beneran nggak nih kamu mau nge-stop instance ini. Nah, di sini ada CloudWatch, ada Elastic GPU, Credit Specification, Placement Group, nanti bisa dieksplor masing-masing, teman-teman. Nah, di sini terkait tentang ada RAM, terus ada kernel ID. Di sini biasanya jarang disetting, teman-teman, jadi nggak perlu kita setting kecuali nanti ada kebutuhan ya. Nah, untuk dokumentasinya bisa diklik infonya, teman-teman, masing-masing. Ini gunanya apa, bisa langsung diklik aja. Nah, terus di bagian bawah ada metadata. Metadata juga ini bisa diklik aja infonya untuk apa. Nah, paling bawah ada namanya user data. User data itu kayak semacam script gitu, teman-teman. Script misalkan yang namanya server kita ini kalau baru kita install OS ya biasanya nggak ada apa-apa kan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen gini nih, aku mau launch instanceku, aku mau launching serverku, ketika nyalain udah ada misalkan Chrome, ya udah di sini tinggal masukin scriptnya aja, teman-teman. Misalkan yang pertama otomatis kita kalau di AWS itu kalau di Ubuntu biasanya apt get update dan apt get upgrade. Nah, biasanya seperti ini. Terus misalkan nanti pengen install Chrome, apt install, nanti link Chrome https / misalkan apa nanti linknya, nanti tinggal dimasukin aja, teman-teman, gitu sih. Jadi kayak script untuk install service yang kita pengen. Nah, di sini karena aku belum pengen install apa-apa, langsung aja kita launch instan aja, teman-teman ya.
di sini ada summary-nya kalau teman-teman lupa. Tadi teman-teman pilihnya Ubuntu 20.04. Tipenya T2 Micro. Security groupnya kita buat baru. Volumenya kita menggunakan satu volume dengan ketentuan atau besaran 8 GB. Langsung aja kita launch instance, teman-teman. Oh, ada yang gagal nih. Creating security group. Kita lihat apa sih yang salah. Oh, ini kayaknya ada duplikat, teman-teman. Ini kita ganti dulu deh namanya. SG server coba. Ini descriptionnya kita ganti aja server coba. Coba kita launch instant lagi. Failed. Bentar, ada konfigurasi yang salah di security groupnya. Coba kita lihat anywhere IP rules allow access. Sebentar, teman-teman. Security group role, kita pengen tadi HTTP ya, HTTP anywhere. Oke, kita launch instant lagi. Unknown error occurred, edit configuration below. Security groupnya failed. Sebentar, kenapa nih security groupnya? Apa namanya ya? Edit instance config. Nggak ada yang salah sih, teman-teman. Kalau kita pilih security group yang udah ada aja, teman-teman. Di sini tadi sebenarnya nggak ada yang salah sih, cuma apanya ya? Inbound role switch search very common setting allow access. Sebentar, kita coba searching dulu. Security group aman. Launch. Apa udah kebanyakan ya security groupku? Ya nanti coba dibuat seperti ini aja, teman-teman. Harusnya berhasil, cuma di sini kayaknya aku udah kebanyakan security group deh. Jadi aku kayaknya bakal pilih yang select existing group. Nah, di sini aku udah punya banyak banget untuk security groupnya. Misalkan aku di sini yang SG Roger 100. Nah, ini aku pilih security group yang udah ada aja, teman-teman. Kayaknya aku udah kebanyakan bikin security group deh, jadinya nggak bisa. Oke, kita aja langsung aja launch instance. Launch failed. Apalagi nih? AMI free tire. Oke, aman. Sebentar. Advanced detail aman. Apa yang belum aku isi ya? Udah semua kok. Unknown. Wah, kenapa nih? Sebentar. Coba kita tes internet dulu.
sih internet? Harusnya bisa sih. Ada error teman-teman. Bentar. Kenapa kita harus login lagi? Sebentar. Aduh, kita ngulang lagi nih. Ngulang nggak ya? Ah iya, ngulang teman-teman. Ini langsung aja cepet ya. Server coba. Oke, kalau udah ini klik Ubuntu. Terus pilih yang 20.04. Instant type-nya pilihnya yang T2 micro aja. Never. Bentar, masih loading. Free tier eligible. Keeper namanya pilih server coba tadi. Terus security groupnya kita pilih select existing, pilih yang SG Roger, sisanya udah langsung aja kita launch teman-teman. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan kita berhasil untuk membuat virtual server. Oke, langsung aja kita view all instance. Nah, di sini udah kebuat nih teman-teman, server coba. Statusnya masih pending, ini tinggal kita refresh terus aja teman-teman. Coba kita akses sekarang. Kita aksesnya kita bakal coba menggunakan putih. Kita bakal coba lewat Mobile Extreme aja deh. Sebentar, Mobile Extreme itu dimana ya? Mobile Extreme. Oke, bentar. Masih loading. Oke, ini Mobile Extreme udah kebuka. Nah, langsung aja kita ke session teman-teman. Terus pilih SSH. Remote hostnya adalah IP publicnya. Ini kita kopas. Kita masukin ke remote host. Specify username-nya Ubuntu. Kalau teman-teman pakai Ubuntu tadi. Untuk AMI-nya. Use private key. Private key-nya ini pilih yang tadi, yang keeper-nya. Tadi aku keeper-nya naruh di sini, servercoba.pem. Oke. Kalau udah di sini langsung aja kita klik OK teman-teman. Harusnya kita udah bisa mengakses server kita. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Oke, untuk membuat game, yang pertama-tama kita harus setting web server dulu teman-teman. apt update dan apt upgrade. Harus pakai sudo teman-teman, karena kita masih di user yang biasa. Ini oke. Ini server kita lagi melakukan update untuk Ubuntu-nya. Semua package-nya di update, semua service-nya. Kita tunggu dulu aja. Permission denied. Apt upgrade. Yes.
Kita tunggu sampai berhasil untuk update dan upgrade-nya. Ini kalau cepet-cepetnya tergantung ininya ya teman-teman, tergantung internet teman-teman masing-masing. Oke, ayo dikit lagi 98%. Oke, tunggu dulu teman-teman, dikit lagi. Ya, kadang kalau upload atau update seperti ini emang lama sih teman-teman. Waduh, lama banget ya. Kenapa lama banget ini internetnya? Nah, ini berhasil teman-teman. Nah, kalau udah di upgrade dan update untuk service-service yang ada di Ubuntu, langsung aja kita install web server dulu. apt install apache 2. Ini adalah salah satu web server teman-teman. Yes. Oke, kita download dulu. Set 8. Oke, berhasil. Ini aku clear dulu. Kalau udah, coba kita cek apakah Apache 2 nya itu udah keinstall atau belum dengan cara systemctl status Apache 2. Nah, di sini ya tulisannya udah running ya teman-teman. Harusnya udah bisa kita akses lewat IP public server kita. Oke, ini kita kopas aja, kita masukin di browser kita. Nah, udah berhasil ya teman-teman, udah keinstall Apache 2 nya. Nah, nanti kita bakal tumpuk atau kita bakal timpa si Apache 2 ini dengan game. Jadi tunggu di video selanjutnya, kayaknya video ini udah kelamaan, jadi mungkin aku selesaikan sampai di sini aja. Oke, thank you semuanya, see you in the next video.